berebut bangkai busuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rahasia kehidupan ini, wahai kekasihku, adalah semata hanya terletak pada bagaimana engkau bekerja keras untuk menggapai cita-cita. Ketika engkau sudah mengakui kebenaran, berarti engkau mempunyai harapan untuk meluruskan langkahmu yang menyimpang. Rasa rindu itu terkadang, wahai kekasihku, hanya sebagai manifestasi psikologikal kompleks yang tersembunyi di dalam diri kita. Tidak ada sangkut pautnya dengan seseorang yang kita anggap sebagai kekasih. Seperti halnya ketika engkau bersyukur karena mendapat nikmat, adalah bukan dengan mulutmu mengatakan Alhamdulillah, melainkan dengan perbuatan, yaitu engkau berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Ketika engkau berbagi kebahagiaan dengan orang lain, maka Tuhan akan menambahkan kenikmatanmu. Pada saat engkau merasa bahagia karena engkau dapat membahagiakan orang lain, itulah aroma surga. Bukan engkau nikmati sendiri, lalu atas dasar apa kenikmatanmu bertambah? Ucapan-ucapanmu yang telah meluncur dari mulutmu, wahai kekasihku, seperti mantra-mantra yang dapat membuat diriku kejang-kejang. Dan juga seperti jimat atau wafat. Akan tetapi, ketika ucapanmu tidak sesuai dengan perbuatanmu, maka akan menjadi sia-sia. Lalu, apabila ucapanmu bertentangan dengan perbuatanmu, maka akan menjadi kemunafikan. Sangat sulit aku dapat merasakan suatu keindahan pada diri seorang perempuan yang berdusta. Sekalipun sangat cantik jelita, kecantikan wajahnya hanya membuat aku merasa muak, seperti melihat kotoran sapi berserakan di halaman rumah. Ternyata dunia sekarang ini hanyalah panggung sandiwara. Yang bermain di atasnya terdiri dari orang-orang gila, memperebutkan bangkai-bangkai busuk. Apabila engkau selalu merawat akal sehatmu, maka dipastikan engkau tidak akan pernah merasa takut menghadapi persoalan apapun yang unlogis. Seperti seorang ibu membuang anaknya sendiri. Demikian pula apabila engkau selalu merawat segenggam harapan yang engkau pegangi dengan tangan kananmu, maka dipastikan engkau tidak akan pernah merasa takut menghadapi kegagalan. Dosa Adam tidak diwariskan kepada anak cucu hanya karena makan buah kuldi. Juga sebenarnya hanyalah suatu simbol belaka bagi kemerdekaan manusia. Selanjutnya, menjadi pengalaman kemanusiaan. Wajah manusia setiap hari selalu berganti, maka menjadi sia-sia bila engkau ingin mengetahui harga dirimu melalui bercermin di wajah mereka. Ketika ada kesempatan baik yang melintas di hadapanmu, lalu tidak engkau manfaatkan, lalu setelah itu
mengelus dada, maka rasa sakitmu sama dengan berpangkat 2. Cinta abadi yang sesungguhnya hanya terjadi bagi cinta yang dipersembahkan untuk Tuhan dan dirawat dengan kasih sayang Tuhan. Durasi cinta tidak akan lama, akan segera lenyap apabila di dalam cinta ada target yang dirancang. Cinta yang asli tidak akan pernah padam karena penderitaan. Tidak akan mati karena perpisahan. Dan tidak akan dapat dihindari sekalipun ada upaya untuk dibawa kabur. Kejenuhan yang sekarang melilit hatimu, wahai kekasihku, adalah sebagai hukuman alam, karena engkau berusaha untuk santai, tidak melakukan aktivitas. Engkau akan tetap utuh sebagai manusia, manakala engkau senantiasa berjuang membela cinta dan tetap bertahan dengan kesabaran tanpa batas dalam menghadapi nasib buruk yang menimpa dirimu. Andaikan aku mati lebih dulu, wahai kekasihku, tidak berarti cerita kita telah berakhir, melainkan hanya pertanda bahwa cerita kita baru akan dimulai. Kebahagiaan tidak ditentukan oleh harta, wahai kekasihku, melainkan sangat ditentukan oleh untuk apa harta yang dimiliki dimanfaatkan. Apabila engkau tidak mengenali Tuhanmu, kecuali dalam keadaan kaya raya saja, berarti selama ini engkau tidak pernah mengabdi kepada Tuhan. Engkau hanya mengabdi untuk dirimu sendiri. Rindu itu angan-angan yang sangat realistis. Sebaliknya, kematian itu suatu realita yang diperlakukan seperti angan-angan. Sehingga cara terbaik untuk mengisi kehidupanmu, wahai kekasihku, adalah maafkan saja semua musuhmu, termasuk orang tuamu. Jangan menyimpan dendam dan kebencian kepada siapapun. Tuluskan hatimu dalam membangun persahabatan dengan teman-temanmu. Cintai mereka semuanya sebagai manusia. Jangan dikaitkan dengan suku, ras, agama, warna kulit, dan keturunan. Selagi persoalan-persoalan yang kita hadapi masih berada di atas planet bumi, maka ketika kapal tenggelam di tengah laut, maka yang bisa menyelamatkan diri bukan siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman, melainkan siapa yang dapat berenang. Mohon maaf, wahai kekasihku, bila aku melihat seperti buku, ku baca dengan menggunakan logikaku. Halaman demi halaman, ku cermati dan ku hayati tanpa memperhatikan sampul buku. Apakah bagus atau tidak? Yang penting, isinya apa? Corona-19 yang sekarang menyerang dunia memang sudah menjadi keharusan. Segala penderitaan dan kesulitan hidup yang muncul berikutnya adalah merupakan pajak yang harus dibayarkan. Semua itu disebabkan karena ujaran kebencian selalu berhamburan. Lalu hati kita berenang dalam kubangan dendam, sehingga selanjutnya ditetapkan kita mesti sakit
karena dunia sedang sakit dan hubungan kemanusiaan dalam keadaan merintih. Menunggu antrian untuk cuci darah. Setiap malam, aku selalu menasehati diriku sendiri supaya melepas kerinduan yang sangat mencekram. Akan tetapi, ternyata kerinduanku seperti bengawan yang mengalir deras, tak dapat dibendung. Ternyata, di dalam hatiku ada sepasang telinga yang sanggup mendengar rintihanmu yang tidak dapat ditangkap oleh otakku. Boleh jadi, kekurangan dan kesalahan yang banyak menghabiskan waktumu baru engkau sadari. Karena engkau terus-menerus menyalahkan apa yang dilakukan oleh orang tuamu adalah sesungguhnya merupakan refleksi dirimu sendiri. Memang semua makhluk hidup yang bernyawa pasti mencicipi kematian. Akan tetapi, tidak setiap yang bernyawa pernah mencicipi kehidupan. Kerinduanmu itu sesungguhnya, wahai kekasihku, adalah travel yang membawa dirimu berkeliling di sekitar dirimu sendiri. Untuk itu, waspadailah, jangan sampai umurmu habis sia-sia hanya untuk berputar-putar di sekitar dirimu, sampai tidak sempat mengenali siapa yang ada di dalam dirimu dan yang selalu menyertaimu. Perlu engkau ketahui juga, wahai kekasihku, bahwa kerinduan itu tidak bersuara. Ia hanya diam 1000 bahasa. Tidak ada kata-kata yang dapat merepresentasikan substansi yang sesungguhnya. Sungguh sangat disayangkan sekali. Selama ini engkau hanya selalu memantau dan memperhatikan apa yang ada pada orang lain. Tetapi engkau tidak pernah bercermin menatapi wajahmu sendiri dan menikmati keindahan istimewa yang melekat pada dirimu sendiri. Aku sangat terkejut sekali. Engkau minta waktu untuk menemuiku pukul 2 malam. Dini hari, permintaanmu tidak kujawab. Jam 2 malam bukan waktunya untuk pertemuan. Ternyata engkau memaksakan diri. Pintu depan digedor-gedor. Setelah kubuka, engkau berdiri tegak di depan pintu sambil menjinjing koper besar. Tanpa kupersilahkan masuk, engkau masuk sendiri. Engkau sorongkan koper besar itu di samping sofa di ruang tamu, lalu masuk ke dalam kamar tidurku. Sambil tertelungkup di atas ranjang, engkau merintih dan mengerang. Rambutmu yang hitam panjang menutupi setengah bantal. Apa yang terjadi? Tanyaku sambil kuelus kepalamu. Setelah lama baru engkau buka suara. Aku telah berdusta kepadamu. Maafkan aku. Aku ini sebenarnya anak pungut yang ditemukan bapak angkatku ketika aku masih bayi di depan rumah. Jam 2 malam, bapak angkatku mendengar ada suara bayi menangis. Bertepatan dengan azan subuh, terdengar dari menara masjid di belakang rumahku. Pintu rumah ada yang mengetuk berkali-kali. Bapak angkatmu datang dengan wajah yang muram, langsung saja mengajakmu pulang. Engkau berkeras menolak.
Serentak bapak angkatmu mengambil keputusan sambil menatap wajahku. Pagi ini daftar ke kantor urusan agama. Mendaftarkan untuk kawin. Tetapi orang tua aslinya tidak diketahui siapa dan tidak jelas adanya di mana. Sehingga wali yang menikahkan adalah wali hakim. Nanti prosedurnya agak panjang, minimal perlu waktu 15 hari. Sebelum bapak angkatmu pulang, masih sempat juga mengomel kepadamu. Kurang apa lagi? Aku menyayangimu lebih dari anakku sendiri. Sebelum bapak angkatmu pulang, sambil berjabat tangan, dia minta maaf kepadaku. Setelah aku tutup pintu rumah, ku elus lagi kepalamu. Pagi ini kita mendaftar ke kantor urusan agama. Bujukku kepadamu. Kau tidak menjawab, hanya rintihanmu semakin keras. Dengan suara parau, engkau mengerang. Aku ini anak jada. Indramayu 2022. Abdul Sakur Yasin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.